Nah, hari ini saudara, saya akan berbicara tentang tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga sesuai dengan tema Natal secara nasional. Keluarga itu adalah institusi atau lembaga yang Tuhan sendiri bentuk, saudara ya. Dan kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Saat memberkati itu udah jadi keluarga, saudara. Jadi Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi setelah diberkati ada perintah untuk beranak cucu, ya, untuk bertambah banyak, untuk memenuhi bumi dan menaklukkan. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas setiap binatang yang melata di bumi, saudara ya. Jadi diberikan sebuah mandat setelah Allah memberkati keluarga yang merupakan institusi yang dia bentuk sendiri. Kehidupannya begitu harmonis. Hubungan antara keluarga itu bersama dengan Tuhan, saudara ya. Demikian juga hubungan dari manusia itu sendiri ya. Keluarga itu bersama dengan makhluk yang lain. Segala sesuatunya kemudian menjadi tidak harmonis ketika di pasal 3 ada dosa yang masuk. Maka itu membuat sebuah kondisi yang awalnya harmonis menjadi tidak harmonis. Bahkan kita melihat, saudara ya, perjalanan keluarga demi keluarga di dalam kisah-kisah di Alkitab itu dipenuhi dengan skandal, saudara. Nah, hari ini saya mau berikan suatu kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama adalah anugerah Tuhan menyelamatkan keluarga yang penuh dengan skandal. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 3, ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini, saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak yang memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Kemudian lompat ke ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Setidaknya di sini ada 4 perempuan ya yang namanya tertulis, saudara. Dari 4 perempuan ini, saudara, kehidupan keluarga ya, dipenuhi dengan skandal, saudara ya. Dipenuhi dengan skandal. Yang pertama adalah Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar itu adalah anak mantu dari Yehuda. Yehuda itu memiliki 3 anak, Onan dan Shelah, saudara ya. Dan anak yang pertama yang tertua, itu diambilkan oleh Yehuda, istrinya yaitu Tamar. Karena ini jahat di mata Tuhan, dia mati, saudara ya. Kemudian di dalam budaya pada saat itu, kalau suaminya mati, saudara, maka adiknya ya dalam keluarga itu laki-laki harus menikah dengannya untuk membangkitkan keturunan yang diperhitungkan sebagai keturunan orang yang meninggal itu. Maka kemudian diberikanlah Onan, saudara ya, Onan untuk menjadikan Tamar ini sebagai istrinya. Tapi Onan ini tahu kalau kelak dia memperoleh anak, saudara, maka anak itu dihitung sebagai anaknya dari kakaknya Karena itu, saudara ya, maaf, yang di bawah 17 tahun boleh angkat tangan. Di bawah 17 tahun. Ya, karena ini agak sedikit ya. Jadi Onan ini tahu, saudara ya, Onan ini tahu bahwa anaknya dihitung sebagai anak maka dia membiarkan anaknya terbuang. Makanya kalau ada istilah onaninya ini dari sini, dari Onan. Dan itu dianggap jahat oleh Tuhan, sehingga Onannya ini mati, saudara. Dan harusnya kan setelah itu dikasih Shelah. Tapi Yehuda berpikir, wah, nanti akan mengalami hal yang sama seperti kedua kakaknya. Maka dibiarkan.
Jadi Tamar itu tinggal sebagai janda di rumah mertuanya, saudara. Dalam perjalanan istri daripada Yehuda itu Shua mati, saudara. Dan satu ketika Yehuda itu pergi kepada kerabatnya di Adulam namanya Hira. Dalam perjalanan balik, saudara, dia ketemu dengan seorang yang dianggap sebagai perempuan jalan di pinggir jalan, saudara, dihampiri, saudara. Dan sebagai sebagai sebuah jaminan, ya, dia seharusnya memberikan hewan, saudara, sebagai jaminan. Maka kemudian tongkatnya, materainya, dan gelangnya atau kalungnya diberikan, saudara. Dan setelah itu diketahui, saudara, kabar bahwa Tamar itu hamil, saudara. Maka Yehuda memanggil supaya Tamar itu harus dihukum dan hukumannya hukuman mati, saudara. Dan ketika Tamarnya datang menghadap, saudara, dia memberitahu bahwa dari laki-laki yang punya materai, punya tongkat dan gelang, inilah dia hamil, saudara. Dan itu siapa? Yehuda, saudara. Yehuda, saudara. Jadi Yehuda kemudian ngomong, iya benar, perempuan itu lebih benar daripada saya. Harusnya saya memberikan Shelah. Makanya kemudian tidak jadi dihukum. Lahirlah anak kembar, yaitu Peres dan Serah, saudara. Pereslah yang kemudian melanjutkan keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Jadi ini ada skandalnya, saudara. Skandal yang pertama. Kemudian kita lihat ada Rahab. Alkitab dengan jelas berkata, Rahab itu pelacur, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dari silsilah kita, keluarga kita ada pelacur. Nah, itu skandal. Dan dia adalah orang Kanaan, bukan daripada orang Ibrani atau orang Israel, saudara. Dan jelas sekali, saudara, bahwa karena perbuatannya dia yang menyelamatkan 2 orang utusan daripada Joshua, dia dihitung sebagai tindakan iman. Makanya di dalam kitab Ibrani diperhitungkan sebagai pahlawan iman. Tapi latar belakangnya seperti apa? Yaitu perempuan sundal, saudara. Setelah itu ada Ruth yang menikah dengan Pastor Eren. Oh sorry, saudara, enggak. Ruth ini nenek moyangnya adalah Lot, ya, yang melakukan hubungan incest dengan anaknya, salah satu anaknya lahir, ya, Bani Amon dan Bani Moab. Dan Ruth ini dari Moab. Dia menikah dengan anaknya dari Naomi. Yang kemudian kita tahu ceritanya bahwa Naomi ya ditinggal mati oleh suaminya dan kedua anak laki-lakinya. Sehingga ya Orpa dan Ruth yang merupakan anak mantunya ya disuruh dulu tinggal. Tapi kita tahu ceritanya Ruth yang ikut akhirnya. Ya, dia berkata bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan kemudian dia mengikuti ke Bethlehem sampai akhirnya ketemulah. Ya, singkat cerita ketemulah dengan Boaz dan melahirkan Obed ya yang memperanakan Isai, yang kemudian Isai memperanakan Raja Daud. Nah, sekarang kita ke bagian ini, saudara. Harusnya kan ditulisnya Batseba, saudara. Ya, ditulis harusnya Batseba. Tapi kok ditulisnya istri Uria? Kenapa, saudara? Karena yang membuat skandal Daudnya, saudara, bukan Batseba, saudara. Daudnya. Nah, kesalahan Batseba apa? Dia mandi di waktu yang keliru, saudara. Tanda petik, saudara. Ini sedikit guyon. Dia mandi di waktu yang keliru. Kami pernah diskusi santai, saudara ya. Waktu masih staff ya, bersama dengan staff di IFJ Manado, bersama dengan teman-teman para hamba Tuhan. Berkaitan dengan case ini. Sebetulnya yang salah siapa? Ada yang berkata begini, oh itu yang salah Daud. Kenapa kok dia tidak ikut perang? Nah, itu kan sesuai dengan Alkitab, saudara. Kemudian ada yang berkata, oh yang salah itu Batseba. Kenapa kok dia mandi, saudara? Dan dalam posisi yang terbuka. Dan ada yang ngomong begini, yang salah itu Uria, saudara. Lah kenapa dia buat tempat mandi istrinya itu terbuka, saudara? Tapi itu tidak ada di Alkitab, saudara. Ini hanya diskusi ringan. Nah, kita kembali ke bagian case-nya ini, istri Uria, saudara ya. Karena yang melakukan skandal itu adalah Daud. Dan dalam peristiwa itu hukuman buat Daud itu apa? Mati. Karena yang memutuskan itu Daud sendiri. Saat Nathan datang memperingatkan ya dengan hikmat yang Tuhan kasih, saudara.
Dan kemudian dibalikan kepada Daud, itulah engkau. Jadi Daud memutuskan mati, saudara. Dan dia bermohon dengan sangat. Kalau kita lihat pertobatannya di dalam Mazmur pasal 51. Dan kita lihat kenapa juga ditulis sebagai istri Uria. Ini sebagai penghormatan buat Uria sebagai prajuritnya yang setia dari Daud. Nah, kita melihat saudara bahwa silsilah Yesus Kristus, ya, silsilah Yesus Kristus dipenuhi dengan keluarga. Setidaknya ada 4 keluarga yang penuh dengan skandal. Dan saya mau beritahu bahwa Yesus datang dan mau saudara untuk di dalam sebuah silsilah urutan seperti itu karena dia mau menyelamatkan keluarga. Amin saudara. So keluarga yang punya skandal, lihatlah kepada case seperti ini. Mengalami pemulihan. Hal yang kedua saudara adalah bahwa Allah mau hadir saudara. Untuk apa saudara? Untuk mencegah atau menyelamatkan keluarga yang akan bercerai. Di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 24. Boleh kita baca secara berganti-gantian. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Silakan ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Silakan ayat 21. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Silakan 23. Ayat 24 bersama-sama, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Nah, perhatikan saudara bahwa Yusuf dan Maria itu bertunangan. Nah, di dalam pertunangan itu sebetulnya mereka itu sudah di dalam tahapan awal. Sebagai suami istri hanya tidak tinggal serumah. Ya, kemudian terdengar kabar bahwa Maria itu hamil. Bukan perbuatan daripada Yusuf, saudara. Maka hal yang wajar bukan, saudara. Ya, maka hal yang wajar kalau kemudian Yusuf akan menceraikan Maria. Tapi ya di dalam mimpi malaikat Tuhan menyampaikan kenapa atau alasan apa Maria itu mengandung. Maka dikatakan itu adalah dari Roh Kudus. Dan anak yang dikandung itu akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan ini luar biasa bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Keren bukan, saudara? Nah, dari peristiwa ini, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai respon daripada kebenaran firman Tuhan? Ada beberapa hal, setidaknya ada 3 yang akan kita bahas di seputaran daripada Natal, peristiwa Natal ini. Hal yang pertama, ya, apa yang harus kita lakukan next ya? Berikutnya, ya. Seburuk apapun hidup kita, saya mau beritahu, sampaikan kabar baik, terimalah anugerah. Kehidupan kita di masa lalu penuh mungkin dengan skandal, saudara. Penuh dengan problem, saudara. Penuh dengan pergumulan. Maka ketika kita mengambil sebuah sikap untuk menerima anugerah Tuhan, kehidupan kita akan dipulihkan. Amin, saudara. Kehidupan kita akan dipulihkan. Sama seperti kita lihat rentetan dari 4 keluarga tadi yang penuh skandal. Namun demikian saudara ya, saya membuat pernyataan seperti ini. Walaupun ada konsekuensi dari perbuatan kita, karena ada faktor hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi keturunan dari setiap kita yang bertobat akan diberkati. Amin saudara ya. Nah, dalam Matius 1 ayat 1 ini saudara ya, Matius 1 ayat 1 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Kita kembali ke dalam kisah daripada Daud, saudara ya. Daud setelah peristiwa dia menghampiri Batseba dan kemudian Batsebanya hamil. Anak yang dikandung itu ditulahi oleh Tuhan sampai mati. Dan kita melihat skandal demi skandal terjadi di dalam kehidupan daripada Daud. Amnon memperkosa Tamar, ya. Kemudian ini karena Daud itu punya banyak istri masalahnya, saudara ya. Dan Amnon dibunuh oleh Absalom, saudara. Absalom sendiri memberontak. Anak yang lain Adonia memberontak, saudara. Dan kita melihat akibat daripada perbuatan, maka Daud menuai dampaknya, saudara ya. Jadi menuai apa yang dia tabur. Namun demikian, kita melihat meskipun Daud itu punya banyak istri ya. Ada Abigail, ada Ahinoam, saudara ya. Ada Mikal. Tapi kenapa kok, saudara ya, justru keturunan yang menjadi raja itu diambil dari Batseba. Itulah yang disebut sebagai anugerah Tuhan, saudara. Amin, saudara ya. Anugerah Tuhan. Kita melihat, saudara, meskipun begitu ada skandal dalam kehidupan Daud, toh keturunannya perkasa. Kita lihat ya bahwa setelah dari Daud kemudian ada Salomo. Dari Salomo kemudian itu waktu itu masih Israel raya, saudara. Israel keseluruhan. Bahkan ketika Israel itu pecah dua, saudara. Israel dan Yehuda. Keturunan dari Daud tetap sebagai raja atas Yehuda. Dan ujungnya sampai kepada Yesus Kristus. Bukankah itu adalah keturunan yang perkasa, saudara? Jadi hari ini, saudara, kalau kita di masa lalu punya skandal. Dan kita menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Maka keturunan kita akan diberkati. Amin, saudara. Tapi kalau tanpa pertobatan, saudara, maka kutuk itu akan terus. Sehingga warisan yang diperoleh, saudara, legacy kepada generasi berikutnya bukan berkat, melainkan kutuk. Karena itu penting untuk hari ini kita menerima anugerah daripada Tuhan sebagai keluarga. Kalau itu ya, masa lalu keluarga kita penuh dengan skandal. Kemudian hal yang kedua, saudara, apapun persoalan di dalam keluarga yang dihadapi, saya mau katakan, jangan pernah membuat keputusan untuk bercerai. Amin, saudara. Amin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf tadi, saudara. Yusuf tadi itu kan, ya wajarlah sebagai manusia. Beda, saudara. Ada ya seorang pemain sepak bola, udah ganteng, kemudian berprestasi, dan sangat kaya, saudara. Dia memenangkan Piala Dunia, memenangkan UCL, ya, kejuaraan Eropa, saudara. Kemudian memenangkan Ballon d'Or, jadi sangat kaya. Kemudian dia menikah dengan seorang supermodel, namanya Caroline Seligue. Dan mereka bercerai. Alasan dari istrinya, saudara, karena dia punya suami yang sempurna, saudara. Loh, kok bisa begitu, saudara? Bisa, saudara. Yulio tahu lah siapa namanya, saudara. Atau Pak Suryandi tahu namanya. Ricardo Kakak, saudara. Ya. Ganteng bukan, saudara? Takut Tuhan, saudara. Dan pemenang Ballon d'Or, champion, dan Piala Dunia, saudara. Luar biasa karirnya, penampilannya, dan kekayaannya. Kategori sempurna. Tapi karena kesempurnaan itu jadi alasan. Untuk apa? Cerai. Itu kan aneh, saudara. Nah, saya mau beritahu, saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan itu akan memberikan solusi. Jalan keluar. Sesuai dengan kebenaran firman. Saya berharap tidak ada satupun dari antara jemaat ini yang ya setelah ya melupakan apa yang di belakang. Perjalanan ke depan di dalam bersama pasangan. Jangan bercerai. Kenapa? Setidaknya saya memberitahukan dua alasan yang penting. Yang pertama adalah bahwa Allah membenci perceraian. Maleakhi 2:16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Karena persatuan itu ya dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Untuk keturunan ilahi, saudara. Makanya Allah membenci perceraian. Bahkan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Ini Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Buka ya, Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini dengan jelas sekali Yesus berkata apa yang dipersatukan oleh Allah. Nah, kapan kata dipersatukan Allah itu terwujud, saudara? Saat ketika pendeta yang melakukan pemberkatan nikah, saudara, selesai dari janji nikah. Aku mengambil engkau untuk menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Untuk hidup baik di dalam masa suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai kematian yang memisahkan. Setelah itu kemudiannya, kedua pasangan itu akan berlutut. Dan saat tangan daripada pendeta pemberkatan nikah itu berdoa, itulah terjadi. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Itu dipersatukan oleh Tuhan. Jadi di momen ketika di altar didoakan, itulah dipersatukan oleh Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya di masa pacaran itu pilihan masing-masing, saudara. Dan tidak masalah kalau itu akhirnya bubar, saudara. Jadi makanya harus dengan pemahaman yang benar, ya, harus disadari, saudara. Ini mau menikah di dalam konteks kebenaran firman Tuhan hanya kematian yang memisahkan. Amin, saudara. Karena itu adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Musa memberikan surat cerai itu, alasannya apa? Konsepnya dari Tuhan itu tidak berubah. Tidak berubah, saudara. Hanya karena apa? Ketegaran hati. Loh, kalau kemudian mengambil pilihan untuk menjadi tegar hati, ya silakan. Amin, saudara. Tapi saya berharap untuk setiap jemaat tidak memilih untuk tegar. Dan di dalam konteks itu, saudara, ketika bicara tentang surat cerai itu, ya Tuhan dengan jelas itu lagi dialog ya dengan ahli Taurat. Saudara. Ahli Taurat. Orang kalau diizinkan kalau bersinah. Tapi konteks persinahan di dalam hukum Taurat itu hukumannya apa, saudara? Dilempari dengan batu. Nah, ini pernikahan itu kan mengalami degradasi, saudara. Sehingga orang menganggap hal yang biasa. Tapi mari kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ke dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk mari suami istri boleh katakan harus hidup sampai kematian yang memisahkan. Supaya ingat kembali, saudara, janji yang diucapkan di altar. Hanya kematian yang memisahkan. Amin, saudara. Ya, boleh ya, suami istri katakan ya, hanya kematian yang memisahkan. Oke, yang berikutnya, saudara. Keluarga itu merupakan tipologi hubungan Kristus dan gereja. Atau sebagai gambaran hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Digambarkan seperti hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 22-25 berkata seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagian pasal ini ditutup oleh Paulus dengan ungkapan seperti ini. Rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Apa itu rahasia besar? Hubungan istri dan suami itu digambarkan seperti hubungan Kristus dan gereja. Standar suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang tanpa syarat. Yang bahkan rela memberikan seluruh hidupnya mati, saudara, untuk jemaat. Makanya kalau kita melihat kasih Tuhan itu seperti apa digambarkan oleh Nabi Hosea. Hosea itu digambarkan seperti perwujudan Kristus. Dan kemudian istrinya perwujudan gereja, saudara. Disuruh menikah dengan apa, saudara? Perempuan sundal, saudara. Sudah sah sebagai suami istri, masih pergi lagi, saudara. Balik. Nah, itu gambaran siapa? Gambaran gereja. Toh tetap dikasihi. Nah, Kristus mengasihi jemaatnya seperti itu. Maka suami harus mengasihi seperti itu.
Amin, saudara. Dan kepada istri disuruh apa? Tunduk, saudara. Dan problem terbesar di dalam masalah keluarga, soal ini aja, saudara. Problem terbesar. Yaitu istri yang tidak mau tunduk. Apalagi kalau kemudian ya, secara pendidikan, istrinya adalah profesor, doktor. Wah itu kemudian suaminya hanya SMA, saudara. Itu problem, saudara. Karena itu diskusi kan udah beda. Makanya keseimbangan. Hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang itu. Bukan hanya di soal keyakinan kepada Tuhan. Sama-sama percaya enggak, saudara. Dari sisi pendidikannya harus ada kesetaraan. Kalau yang satu S3, yang satunya hanya SMA, saudara. Ya S3 sih, tapi SD, SMP, SMA, saudara. Jomplang, saudara. Kalau kemudian istrinya punya pendapatan yang lebih, saudara. Gaji yang lebih tinggi. Itu masalah, saudara. Nah bagaimana harus bisa berlaku. Saudara. Makanya keseimbangan itu penting. Amin, saudara. Ya, jadi problem terbesarnya adalah bahwa suami yang tidak bisa mengasihi istri dan istri yang tidak bisa tunduk. Kalau ini yang dilakukan bagian ini aja, keluarganya akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan perhatikan, saat Tuhan membentuk keluarga itu adalah Tuhan memberkati. Saudara. Saya yakin apapun, saudara, pekerjaan daripada setiap kita, apapun permasalahannya, kalau Tuhan ada dengan keluarga, dia akan berkati. Saudara. Asal taati aja, saudara. Firman, dia akan memberkati. Amin, saudara. Kita lihat problem di dalam pernikahan yang ada di Kana. Itu kan masalah, saudara. Yang dihadapi ketika anggur itu mau habis. Tapi Tuhan hadir di sana. Bahkan mengubah air menjadi anggur. Dia akan ubah setiap problem kita untuk menyatakan ketika dia hadir, dia memberikan jalan keluar. Makanya pasangan suami istri apapun problemnya, ya harus selalu solusinya kembali kepada firman. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir, ini khusus untuk anak-anak muda. Karena ini bagian daripada cerita kelahiran daripada Yesus Kristus. Saya harus menyampaikan ini karena ya begitulah firmannya. Meskipun mungkin ini sedikit keras. Tapi peristiwa yang terjadi seputaran kelahiran Tuhan berkaitan dengan apa? Perceraian, berkaitan dengan skandal, dan ini yang terakhir. Katakan tidak untuk seks sebelum menikah. Anak-anak TYC boleh katakan amin, saudara. Amin, amin. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25-nya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini aja sudah resmi, sudah. Sebagai suami istri. Tapi Yusuf bisa menahan diri sampai menunggu Yesusnya lahir. Maka saya memberikan pesan kepada semua dari anak-anak TYC yang mau menikah untuk menahan diri. Seks itu adalah pemberian Tuhan. Seks itu adalah anugerah, bagian untuk melanjutkan keturunan. Tapi ada tahapan pemakaiannya, saudara. Akan menjadi hal yang merupakan berkat daripada Tuhan setelah melalui sebuah prosesi pemberkatan nikah, saudara. Amin, saudara ya. Amin. Kalau pegangan boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, saudara. Asal ini tidak melakukan hubungan seks saja, saudara. Amin, saudara ya. Jadi tidak melakukan hubungan seks. Karena ini merupakan contoh daripada Yusuf. Sebagai seorang yang tulus hati. Dan sebagai gembala, saudara, saya memberitahukan, ya sebagai gembala. Di mana kita punya ADART, saudara ya. Yang mengatur tentang pernikahan. Akan dibedakan antara orang yang hamil dengan yang tidak. Yang kalau sudah hamil, istilahnya bukan pemberkatan nikah, tapi peneguhan nikah. Apa bedanya? Tidak akan ada perjamuan kudusnya. Yang kedua apa? Tidak ada tuh acara yang buka kerudung itu, buka penutup itu. Kalau sekarang kan udah hamil, saudara. Kelihatan perutnya udah besar, tapi tetap ditutup, saudara. Tapi kalau di IFJ enggak, saudara. Manado bahkan lebih, saudara.
yang hamil tidak akan bisa acara peneguhan nikahnya di ruangan ibadah. Hanya di lantai 2 di atas di kantor. Tidak peduli. Dan pemberkatan nikah itu kan prosesnya harus melewati sebuah tahapan yang disebut sebagai konseling pranikah, waktunya 6 bulan. 6 bulan. Saya menyampaikan ini supaya jemaat yang akan mau menikah tidak memaksa pastor untuk apa sudah melanggar ADART. Kalau melanggar ADART saya bisa diberhentikan sudah. Waktunya memang ditetapkan sudah 6 bulan. Kenapa saudara? Karena konsepnya begini. Lebih baik berlelah-lelah untuk mempersiapkan sebuah pernikahan daripada menangani pernikahan yang akan mau bercerai. Makanya perlu konseling pranikah. Saudara. Tapi saya berdoa demi anugerah Tuhan semuanya ya menjaga kekudusan. Karena kalau seseorang sudah melakukan pranikah, saudara, itu kan sama saja seperti menghampiri PSK. Ada konsekuensi penyakitnya di sana, saudara ya. Dan itu daftarnya begitu banyak sekali. Jadi saya berdoa demi anugerah Tuhan sebagai pesan meneladani Yusuf sekalipun sudah sah sebagai suami istri, tapi menahan diri. Maka demikian untuk anak-anak muda yang akan menikah, kalau sudah punya planning, jangan sampai sebelum waktunya di bawah 6 bulan lapor pastor dan menetapkan tanggal. Saya akan tolak, saudara, kalau di bawah 6 bulan. Tapi kalau di atas 6 bulan, ya dilakukan konseling pranikah untuk bisa diketahui mengenai perjalanan kehidupan. Setelah itu baru bisa masuk sampai pemberkatan nikah. Amin, saudara. Ya, untuk anak-anak TYC semuanya memilih untuk pemberkatan nikah. Amin. Bukan peneguhan nikah, saudara. Ya, inilah pesan di hari Natal ini, saudara. Supaya setiap keluarga yang punya skandal, terimalah anugerah Tuhan. Ya, keluarga yang sudah terbentuk, yang telah diberkati Tuhan, punya komitmen untuk tidak bercerai sampai kematian yang memisahkan. Kecuali sudah pasangannya sudah meninggal, saudara, ya bisa menikah kembali, saudara. Amin, Cigebi. Dan yang ketiga adalah, yuk mari untuk katakan tidak terhadap seks pranikah. Tuhan memberkati kita semua.